Itu. Nah, sedangkan yang lain, ya, pindah kuadran, nilai pindah kuadran, iyalah, ya. MB kita sedang pindah kuadran dari kuadran kita di employ dan self employ ke kuadran business owner karena MB merupakan salah satu bagian dari business owner, gitu ya. Yang kedua, akses murah ke kuadran B. Nah, Bapak Ibu, selama ini kenapa sih orang katanya yang baik kuadran B, ya, business owner, pemilik bisnis, tapi kenapa hanya sedikit orang yang ada di situ? Karena kuadran B itu mahal banget, mahal secara mental, mahal secara uang, ya. Kalau Anda mau mendirikan bisnis di kuadran B, ya Anda harus punya uang yang banyak untuk modal dan lain-lain. Kemudian Anda perlu bangkrut 2-3 kali dulu, gitu ya. Perlu waktu 20 sampai 30 tahun, gitu ya. Sehingga mahal, dalam tanda mental mahal. Tapi di bisnis MB hanya dengan membayar 100.000, Anda sudah masuk ke kuadran B. Ya, sudah menjadi bagian dari kuadran B dan bisa membangun bisnis di situ. Ya, yang keempat nilainya, yang keempat adalah nilai investasi cara orang kaya. Kalau Anda orang biasa, kita orang biasa, investasi itu di mana sih? Ya biasanya apa? Punya rumah, kos-kosan atau ya properti lah ya, kemudian deposito, kemudian investasi saham dan lain-lain. Itu investasinya orang biasa, bisa naik bisa turun. Ada investasi yang selalu menguntungkan, yaitu investasinya cara orang kaya, yaitu investasi kepada orang lain, menyukseskan orang lain, gitu ya. Anda lihat hampir semua pengusaha besar itu investasi dulu kepada orang lain, gitu ya. Dia menggaji direktur, menggaji ini kan belum ada hasilnya, gitu ya. Dia membangun bisnisnya, membangun jalan tol, kan belum ada untungnya itu. Tapi dia sudah berinvestasi itu kepada orang-orang yang menjalankan bangun jalan tol itu, kemudian direkturnya dan lain-lain. Jadi dia investasi cara orang kaya adalah investasi kepada orang lain, dan itulah yang dilakukan di MW, gitu ya. Yang kelima, nilai yang lain adalah menghidupkan lagi impian kita. Banyak orang yang sudah tidak punya impian karena sejak kecil sudah ditekan untuk tidak perlu punya impian. Angan-angan itu apa dan lain-lain. Padahal Bapak Ibu, imajinasi adalah satu-satunya senjata melawan kenyataan saat ini. Jadi kita harus punya impian, mengimajinasikan masa depan yang lebih baik. Dan di MB kita dilatih untuk memiliki 100 impian dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang keenam, di MB kita bisa melihat nilai dari sebuah jaringan itu seperti apa, ya, jaringan orang-orang yang kita bangun, ya. Dan semakin bagus jaringannya, itu semakin bagus. Kalau dulu Bapak Ibu, kalau kita tidak punya jaringan, ya, contoh saya deh, sebagai dokter kandungan gitu ya, bekerja sendiri dan lain-lain gitu ya, tidak punya jaringan. Apa yang terjadi? Begitu saya sudah tidak bekerja, anak saya tidak bisa menerusin loh, gitu ya. Anak saya tidak bisa meneruskan, tidak bisa anak saya terus mewarisi klinik saya, rumah sakit saya, menjadi direktur, menjadi di situ padahal dia bukan dokter misalnya, tidak mungkin, gitu ya. Jadi dia tidak bisa menganukan saya. Tapi berbeda dengan di sini di MB, ya. Kita misalnya Anda sampai menjadi platinum atau menjadi emerald dengan penghasilan 50-100 juta, kemudian Anda tambah tua, jaringan Anda bisa Anda wariskan kepada anak Anda, ya. Anak Anda kalau puas dengan penghasilan sekian ya dibiarkan, kalau ingin lebih tinggi lagi akan dinaikkan, dibangun lagi, gitu ya. Nah, yang nomor 7, ya, itu kita di situ diajari untuk mengubah nilai-nilai kita, ya. Contoh gini, kita sebagai di employee, nilai-nilai kita adalah saya perlu berpendidikan yang tinggi dan lain-lain. Saya perlu berprestasi yang sebaik-baiknya. Nah, realitasnya jadi apa? Kita jadi employee kan. Tapi di sini kita belajar, kita percaya kepada orang, ya. Jadi realita kita adalah kita mempercayai orang, kita fokus pada orang lain, kita membantu orang lain, dengan begitu menggerakkan hukum alam dan seterusnya, ya. Jadi ini kalau kita mengubah nilai kita dari fokus pada diri sendiri menjadi fokus kepada orang lain, maka realitas kita ya membantu orang lain. Sukses, kita akan jauh lebih sukses. Dan nilai yang ke-8 tentunya nilai kepemimpinan, Bapak Ibu, ya. Di bisnis MB sudah jelas sejak zaman dulu. Begitu Anda mulai, ya Anda harus memulai dari diri Anda sendiri. Anda tidak bisa, tidak pernah berhasil orang yang tidak belanja kemudian nyuruh orang lain belanja, tidak bisa. Kita harus mengembangkan kepemimpinan kita dengan cara memulai diri sendiri.
Oke, Bapak Ibu, itu adalah beberapa hal yang bisa saya jelaskan tentang nilai-nilai yang tersembunyi yang ada di bisnis MB, ya. Nah, arahnya ke sini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Sekarang bagaimana kita menggunakan bisnis MB itu antar generasi, yaitu ya. Generasi saya baby boomer, ya, atau generasi Gen X, MB itu adalah bisnis terminal. Jadi kita sudah berusaha macam-macam, kita ingin bebas, ingin nyaman, kehidupannya freedom, itu mengerjakan bisnis MB. Setelah mengerjakan bisnis MB dan berhasil, biasanya sudah tidak mau lagi mengerjakan yang lain. Ya, yang dokter akan berhenti jadi dokter, seperti saya sudah berhenti 18 tahun. Kemudian yang punya toko akan ditutup tokonya, ngapain juga kalau sudah punya penghasilan besar dari sumber lain. Yang pegawai ya akan keluar dari kepegawaiannya dan seterusnya. Ya, itu biasanya pada baby boomer dan Gen X. Tapi berbeda dengan pada milenial sama Gen Z, ya. Milenial sama Gen Z itu mengutamakan eksistensi diri, gitu ya. Mereka tidak mengutamakan kemapanan, tapi eksistensi diri, ya. Sehingga MB justru merupakan bisnis awal yang perlu dilakukan. Untuk tadi itu ada 8 nilai tadi yang harus Anda miliki, gitu ya, untuk bisa akhirnya setelah mendapatkan uangnya dari MB, maka Anda bisa mengekspresikan diri Anda sepuasnya lah, mau ke luar negeri setiap bulan, mau berprestasi di bidang apa dan seterusnya, itu terserah Anda. Jadi perbedaannya seperti ini, di sini adalah terminal bisnis, di sini adalah awalan bisnis. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.